Halo, bertemu kembali dalam pelajaran IPS yang judulnya Kenampakan Alam Indonesia. Oke, kita mulai saja ya. Kenampakan permukaan bumi. Karena bumi kita bentuknya itu tidak rata, jadi kenampakan wilayahnya ada dua, yang disebut dengan daratan dan lautan. Daratan itu adalah wilayah yang tidak berair atau kering. Sedangkan lautan adalah wilayah yang dipenuhi dengan air. Oke, dalam video ini Ibu hanya membahas kenampakan alam daratan. Nah, kenampakan alam lautan nanti di video berikutnya ya. Yang pertama, tadi daratan itu saya katakan adalah wilayah yang kering atau tidak berair. Nah, wilayah daratan itu ada 5 bagian. Yang pertama gunung, kedua pegunungan, ketiga dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Oke, setiap kenampakan alam di Indonesia memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Perbedaan ciri-ciri ini membuat pemanfaatan dan kenampakan alamnya juga berbeda. Yang pertama kita lihat dataran tinggi. Dataran tinggi itu terletak di ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Karakteristiknya udaranya kering, suhunya sejuk, dan jarang turun hujan. Nah, daerah ini cocok dilakukan untuk perkebunan teh, buah-buahan, sayur-sayuran, dan tempat pariwisata. Nah, kamu perhatikan gambar yang saya tampilkan di bawah, itu adalah contoh perkebunan teh yang ada di tempat dataran tinggi. Nah, di sana kebun teh itu sangat subur, ya. Kedua, dataran rendah. Dataran rendah itu terletak di ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Karakteristiknya, wilayah ini bersuhu panas dan sering turun hujan. Nah, wilayah ini cocok dilakukan kegiatan pertanian seperti padi, palawijaya, jagung, dan tebu, dan juga sebagai tempat industri. Nah, gambar yang saya tampilkan yang pertama itu sebagai contoh kegiatan pertanian padi ya. Sedangkan gambar yang ketiga itu sebagai daerah industri. Oke, yang ketiga pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan dengan laut dengan ketinggian 0 meter di atas permukaan laut. Karakteristik wilayah ini bersuhu panas, jarang turun hujan, dan banyak mendapatkan sinar matahari. Nah, daerah ini cocok dilakukan untuk pertanian kelapa, produksi garam, produksi ikan, tempat pariwisata, dan sebagai tempat budidaya rumput laut. Nah, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Gambar yang pertama itu adalah contoh daerah pantai. Ya, seperti itulah pantai. Nah, di pantai itu banyak ditumbuhi kelapa. Jadi, masyarakat di sana boleh menggunakannya sebagai pertanian kelapa untuk menghasilkan uang. Nah, yang gambar yang kedua bisa juga dilakukan sebagai tempat daerah-daerah pariwisata ya. Jadi orang penduduk yang tinggal di sana bisa membuat tempat atau mendekorasi tempat supaya indah karena banyak orang yang berkunjung ke pantai untuk menikmati keindahan alam yang ada di pantai. Jadi mereka bisa menggunakannya sebagai tempat mencari uang ya. Nah, yang ketiga itu kamu lihat contoh pembuatan garam. Nah, kenapa di laut itu dibuat sebagai tempat pembuatan garam? Karena itu sebagai karakteristik yang kedua tadi, yaitu banyak mendapatkan sinar matahari. Jadi sinar matahari di laut itu sangat besar. Jadi sering dilakukan penjemuran ikan dan pembuatan garam. Nah, garam ini kan airnya diuapkan oleh sinar matahari, oleh pemanasan sinar matahari dan didapatlah garam. Seperti itu ya. Nah, yang gambar keempat itu daerah pantai itu sering digunakan sebagai tempat budidaya rumput laut. Rumput laut ini sangat besar manfaatnya ya, karena dia adalah sumber bahan obat-obatan. Oke, jadi orang daerah sana bisa mendapatkan banyak uang dari cara melakukan budidaya rumput laut.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia itu memiliki wilayah daratan dan lautan yang sangat luas. Nah, daratan dan lautan Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang daratan Indonesia saja. Nah, di dalam darat itu terdapat banyak hewan dan banyak tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu digunakan sebagai sumber makanan, bahan bangunan seperti pohon jati, dan sebagai bahan obat-obatan. Sedangkan hewan dimanfaatkan sebagai sumber makanan juga dan sebagai bahan industri. Nah, kita tahu kekayaan alam Indonesia itu sangat-sangat melimpah. Nah, jadi kita sebagai penduduk Indonesia sangat beruntung kepada kekayaan alam yang sungguh melimpah di negeri kita ini. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga alam Indonesia dan melestarikannya. Bagaimana cara menjaganya? Nah, yaitu melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Yaitu penanaman hutan kembali. Tidak membuang sampah ke sungai supaya tidak terjadi banjir atau bencana alam lainnya. Tidak membakar hutan ketika membuka lahan. Jadi supaya tidak terjadi kebakaran. Melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kamu paham apa yang Ibu jelaskan tadi tentang kenampakan alam daerah daratan dan pemanfaatannya. Nah, kita ketemu kembali di video berikutnya tentang kenampakan alam daerah perairan. Ya, jangan lupa like dan subscribe video ini ya, supaya Ibu lebih semangat untuk membuat videonya. Kemudian, tugasnya nanti saya kirim ya, nah dari foto. Oke, terima kasih. Selamat belajar.